Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Amina Salsabila dari Manajemen. Ingin mempresentasikan budaya K-pop dan dampaknya pada generasi Gen Z. Apa itu K-pop? K-pop adalah singkatan dari Korean Pop yang berasal yaitu genre musik yang berasal dari Korea Selatan. K-pop ini mencakup banyak berbagai gaya musik seperti pop, hip hop, R&B, hingga rock. Mengapa Gen Z menyukai K-pop? Banyak idol K-pop yang berusia muda yang sudah bekerja keras hingga membuat Gen Z ini merasa dekat secara emosional dan termotivasi oleh kerja keras mereka. Lalu yang kedua itu visual yang menarik dan koreografi yang mereka buat sangat memikat secara estetika. Yang ketiga itu ada K-pop mendorong pembelajaran budaya dan bahasa Korea. Banyak sekali Gen Z yang menyukai K-pop ini mendorong untuk belajar bahasa Korea tersebut. Terus yang selanjutnya itu ada dampak positif K-pop bagi Gen Z. Yang pertama itu ada kreativitas meningkat. Fans membuat dance cover, edit video, dan musik covernya. Terus yang kedua itu ada komunitas dan pertemanan. Fandom menjadi tempat banyak orang yang merasa diterima, dihargai. Yang ketiga itu ada motivasi dari idol. Banyak idol K-pop yang menyebarkan pesan pentingnya kerja keras dan mental health-nya. Jadi membuat fans K-pop ini merasa bahwa mereka ada motivasinya tersebut untuk hidup. Lalu yang keempat itu ada donasi dan kegiatan sosial. Contoh saja seperti saat ini di Aceh, banyak fandom K-pop yang menggalang donasi tersebut. Terus mengapa K-pop selalu disalahpahami? Pertama itu ada stigma fantastisme yang berlebihan. Penggemar K-pop kadang dianggap terlalu fanatik atau terlalu obses kepada idolnya nih. Terus yang kedua itu ada perbedaan budaya. Kita tahu bahwa budaya Korea dan budaya Indonesia itu sangat berbeda sekali. Jadi banyak orang yang tidak mengerti K-pop merasa selalu disalahpahami bahwa perbedaannya jauh nih, kenapa harus ini sih kalian menyukai gitu. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman tentang komunitas. Banyak orang yang nggak tahu, contohnya salah satunya itu yang tidak menyukai K-pop selalu melihat bahwa komunitas atau fandom K-pop itu dinilai sebagai negatif, sehingga cuman menjadi konsumsi hiburan semata saja dari mereka. Yang keempat itu menjawab kritik K-pop. K-pop mendorong minat belajar dan budaya bahasa, sehingga membuka wawasan global yang meningkat kemampuan bahasa asing para penggemarnya. Kebanyakan K-pop yang menyukai K-pop ini selalu ingin atau minat belajar budaya Korea seperti bahasanya. Yang kedua itu ada menciptakan komunitas yang global dan solid, dan suportif, dan mempererat persahabatan lintas negara dan budaya. Nah, banyak sekali di Indonesia rata-rata setiap kita konser pasti ada yang dari Makassar, dari Jawa, dan tiba-tiba bertemu di satu venue dan hanya saling menanyakan kamu dari mana, dari saya dari mana, lalu tiba-tiba menjadi tukaran WhatsApp atau tukaran sosial media. Mereka menjadi keseringan terus-terusan mengkabar-kabarkan tentang K-pop ini, jadi lama-lama
persahabatan dan mempererat persahabatan mereka. Lalu yaitu ada idol menunjukkan etos kerja, disiplin, dan semangat pantang menyerah. Selanjutnya ada K-pop memberikan hiburan kualitas yang menghilangkan stres dan kreativitas bagi penggemarnya. Potensi dampak negatif K-pop yang jika tidak dikelola. Contoh saja seperti akan adanya konser K-pop di Indonesia. Berarti yang pertama itu mengeluarkan kelebihan untuk membeli konser jika keuangan kita tidak stabil. Yang kedua itu ketergantungan emosional berlebihan. Yang ketiga itu fan war, perang antar penggemar yang menyebabkan konflik atau generasi rebel di media sosial. Kebanyakan penggemar atau fandom-fandom ini saling menjatuhkan, bukan saling mengayomi satu sama lain, jadi antar perang satu sama lain. K-pop tidak seburuk itu bagi Gen Z. K-pop sering dianggap berlebihan, tetapi justru bagi Gen Z ini sumber inspirasi positif lah. Idol-idol yang menunjukkan kerja kerasnya, disiplinnya, terus banyak anak muda yang terdorong untuk belajar bahasa Korea karena K-pop ini. Kesimpulannya, K-pop memberikan banyak dampak positif seperti mendorong kreativitas dan membuat konten, membangun komunitas global yang kuat, memperkenalkan budaya Korea ke penggemarnya. Terus meskipun ada dampak negatif dalam pengelolaan yang tidak tepat, yang pengelolaan yang tepat dan fandom yang sehat, K-pop menjadi kekuatan budaya yang membawa manfaat besar bagi generasi muda khususnya Gen Z. K-pop bukan sekedar hiburan, tapi adalah budaya yang menyatukan inspirasi dan memberdayakan Gen Z di seluruh Indonesia. Ini contohnya. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.